Anak yang dikeluarkan dari sekolah dan dinilai sangat bodoh itu bernama Alva Edison. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel kami. Kami akan membahas fakta-fakta unik yang terjadi di belahan dunia. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Dalam hidup ini, banyak orang yang terlalu cepat memberikan label kepada seseorang, entah itu bodoh, gagal, atau tidak berbakat. Label-label ini seringkali tertanam sejak kecil, membuat banyak orang meragukan kemampuan diri sendiri bahkan sebelum mereka benar-benar mencoba. Namun, kenyataannya, kecerdasan dan kesuksesan tidak selalu terlihat di permukaan atau ditentukan oleh nilai di rapor. Dunia penuh dengan kisah orang-orang yang dianggap tidak mampu, tetapi justru membuktikan sebaliknya. Mereka adalah bukti hidup bahwa kegigihan, rasa ingin tahu, dan semangat pantang menyerah jauh lebih berharga daripada sekedar kecerdasan akademis. Dalam kisah ini, kita akan melihat perjalanan luar biasa dari beberapa tokoh seperti Albert Einstein, yang dulu dianggap lamban di sekolah tapi kemudian mengguncang dunia dengan teori relativitasnya, dan Thomas Alva Edison, yang dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bodoh tapi menjadi penemu paling produktif dalam sejarah. Kisah mereka adalah cermin bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. Yang pertama, Albert Einstein. Albert Einstein lahir di Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman, pada tanggal 14 Maret 1879. Sejak lahir, keluarganya sudah menyadari ada sesuatu yang berbeda dengannya. Ibunya, Pauline Einstein, khawatir karena kepala Albert tampak lebih besar dari bayi pada umumnya. Ketika ia mulai tumbuh, ia mengalami kesulitan berbicara. Albert baru mulai berbicara lancar setelah berusia 4 tahun, yang membuat keluarganya semakin khawatir. Ketika memasuki sekolah dasar, Einstein bukanlah siswa yang menonjol. Ia sering dianggap lamban dalam memahami pelajaran dan tidak mengikuti instruksi guru dengan baik. Salah satu gurunya bahkan pernah berkata bahwa Albert tidak akan pernah menjadi sesuatu. Ia merasa frustrasi dengan sistem pendidikan yang terlalu ketat dan menekankan hafalan, bukan pemahaman. Hal ini membuatnya sering terlihat tidak tertarik di kelas. Selain kesulitan belajar, Einstein juga dikenal tidak suka dengan otoritas. Ia sering membangkang terhadap guru yang terlalu kaku dan tidak suka mengikuti aturan yang menurutnya tidak masuk akal. Ini membuatnya dicap sebagai anak yang sulit diatur. Meskipun demikian, di luar sekolah, ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap alam dan sains. Ketika berusia 5 tahun, ayahnya memberinya sebuah kompas saku. Albert kecil terpesona melihat bagaimana jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara meskipun ia memutarnya ke segala arah. Pengalaman ini membangkitkan rasa ingin tahunya tentang bagaimana dunia bekerja. Ia mulai bertanya-tanya tentang kekuatan tak terlihat yang menggerakkan jarum kompas itu, yang kelak membawanya pada penemuan besar di dunia fisika. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, Einstein melanjutkan ke sekolah menengah di Munich. Namun, ia tidak betah di sana karena metode pengajaran yang terlalu ketat. Akhirnya, ia memutuskan keluar sebelum lulus. Ia kemudian pindah ke Swiss untuk melanjutkan pendidikan di Swiss Federal Polytechnic School di Zurich. Di sana, ia menemukan lingkungan yang lebih mendukung cara berpikirnya yang bebas dan kreatif. Setelah lulus, Einstein berharap bisa mendapatkan pekerjaan sebagai dosen atau peneliti, tetapi semua lamarannya ditolak. Ia dianggap terlalu tidak konvensional dan tidak sesuai dengan standar akademis saat itu. Ini adalah masa yang sulit baginya karena ia harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Akhirnya, melalui bantuan seorang teman,
Einstein mendapatkan pekerjaan di kantor paten Swiss di Bern sebagai pemeriksa paten. Pekerjaan ini tidak ada hubungannya dengan fisika, tetapi memberinya waktu luang untuk memikirkan ide-ide ilmiahnya. Saat bekerja di sana, ia sering membayangkan eksperimen-eksperimen fisika di dalam pikirannya, yang dikenal sebagai eksperimen pikiran. Tahun 1905 dikenal sebagai Annus Mirabilis atau tahun keajaiban bagi Einstein. Dalam 1 tahun, ia menerbitkan 4 makalah ilmiah yang mengubah dunia fisika. Salah satunya adalah tentang teori relativitas khusus yang memperkenalkan rumus terkenal EMC. Makalah-makalah ini membawanya ke perhatian dunia ilmiah meskipun pada awalnya banyak yang meragukan teorinya. Setelah publikasi makalah-makalah tersebut, Einstein mulai mendapatkan pengakuan dari dunia akademis. Ia akhirnya diterima sebagai dosen di berbagai universitas, termasuk di Universitas Zurich dan kemudian di Universitas Berlin. Ia terus mengembangkan teorinya, termasuk teori relativitas umum yang merevolusi pemahaman kita tentang gravitasi. Pada tahun 1921, Einstein dianugerahi hadiah Nobel dalam fisika, bukan untuk teori relativitasnya, tetapi untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik yang menjadi dasar dari pengembangan teknologi sel surya. Meski begitu, pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa. Selain menjadi ilmuwan, Einstein juga aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Ia adalah pendukung perdamaian dan hak asasi manusia. Ia menentang perang dan berbicara lantang melawan fasisme dan antisemitisme, terutama setelah Nazi berkuasa di Jerman. Ia akhirnya pindah ke Amerika Serikat dan bekerja di Institute for Advanced Study di Princeton. Einstein sering berbicara tentang pentingnya imajinasi dan kreativitas dalam pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengeksplorasi ide-ide baru. Salah satu kutipannya yang terkenal adalah, "Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan." Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi melingkupi dunia. Hingga saat ini, teori-teori Einstein terus memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Teori relativitasnya menjadi dasar dalam banyak teknologi modern, seperti GPS. Selain itu, cara berpikirnya yang kreatif dan out of the box menginspirasi banyak orang untuk terus mengejar pengetahuan meskipun menghadapi tantangan. Meski terkenal di seluruh dunia, Einstein menjalani kehidupan pribadi yang sederhana. Ia dikenal suka bermain biola dan berjalan-jalan santai. Ia juga dikenal dengan penampilannya yang khas, rambut acak-acakan dan pakaian yang santai. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dari penampilan luar, tetapi dari kontribusi dan dampak yang diberikan. Kisah hidup Albert Einstein adalah bukti bahwa label bodoh yang diberikan di masa kecil tidak menentukan masa depan seseorang. Dengan rasa ingin tahu yang besar, kerja keras, dan ketekunan, ia berhasil mengubah dunia. Ceritanya mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan terus percaya pada potensi diri sendiri, meskipun orang lain meragukan kita. Yang kedua, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah salah satu penemu paling produktif dalam sejarah, dengan lebih dari 1000 paten atas namanya. Namun, di balik kesuksesannya, ia mengalami banyak tantangan sejak kecil. Dicap bodoh, dikeluarkan dari sekolah, kehilangan pendengaran, dan menghadapi ribuan kegagalan, Edison tetap bertahan dan mengubah dunia dengan penemuannya. Berikut adalah perjalanan hidupnya. Thomas Alva Edison lahir pada 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, AS. Ia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara dalam keluarga Samuel Edison dan Nancy Elliot Edison. Ayahnya adalah seorang pebisnis kecil, sementara ibunya adalah mantan guru yang sangat berperan dalam pendidikan Edison. Sejak kecil, Edison dikenal sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu,
sering bertanya hal-hal di luar dugaan orang dewasa di sekitarnya. Ketika berusia 7 tahun, keluarganya pindah ke Port Huron, Michigan, di mana ia mulai bersekolah. Namun, sistem pendidikan saat itu tidak cocok untuknya. Edison tidak bisa duduk diam dalam waktu lama dan lebih suka mengeksplorasi hal-hal yang menarik minatnya sendiri. Gurunya, Reverend Engle, merasa bahwa Edison adalah anak yang sulit diajar dan terlalu banyak bertanya. Karena dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran seperti anak-anak lain, sekolah mengirimkan surat kepada ibunya, Nancy Edison, yang berisi keputusan untuk memberhentikan Thomas dari sekolah. Ketika Thomas pulang dan menyerahkan surat itu kepada ibunya, ia tidak tahu isi sebenarnya. Nancy Edison membaca surat tersebut, lalu menatap anaknya dengan penuh kasih. Tanpa menunjukkan kekecewaan atau kemarahan, Nancy menyampaikan kepada Thomas, "Sekolah mengatakan bahwa kamu adalah anak yang sangat cerdas, terlalu pintar untuk mereka ajar. Mulai sekarang, ibu akan mengajarkanmu sendiri di rumah." Nancy Edison tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga memperkenalkan buku-buku sains yang menarik bagi putranya. Salah satu buku yang paling memengaruhi Edison adalah buku karya Michael Faraday tentang eksperimen listrik. Dari sinilah, semangatnya untuk sains dan penemuan semakin berkembang. Keputusan ibunya untuk mendidiknya sendiri terbukti menjadi langkah yang sangat penting dalam hidup Edison. Dengan kebebasan untuk belajar sesuai dengan keinginannya, ia mulai melakukan eksperimen sendiri di rumah. Ia tidak hanya membaca teori, tetapi juga mencoba memahami dunia melalui percobaan langsung, sesuatu yang akan menjadi dasar bagi kesuksesannya di masa depan. Sejak kecil, Edison sangat tertarik dengan cara kerja berbagai benda di sekitarnya. Ia sering membongkar dan mencoba memperbaiki barang-barang di rumahnya. Pada usia 10 tahun, ia berhasil membangun laboratorium kecil di ruang bawah tanah rumahnya. Ia mulai melakukan eksperimen sederhana dengan bahan kimia yang ia beli menggunakan uang jajannya. Edison tidak hanya bereksperimen dengan bahan kimia, tetapi juga tertarik pada dunia mesin dan komunikasi. Ia membaca buku-buku ilmiah secara otodidak dan mencoba memahami konsep-konsep yang kompleks dengan caranya sendiri. Salah satu bukunya yang paling berpengaruh adalah Faraday's Experimental Researches in Electricity, yang membantunya memahami dasar-dasar listrik. Pada usia 12 tahun, Edison mulai bekerja sebagai penjual koran dan permen di kereta api Grand Trunk Railroad. Pekerjaan ini memberinya akses ke berbagai bahan bacaan dan kesempatan untuk bereksperimen lebih lanjut. Ia bahkan mendirikan korannya sendiri, Grand Trunk Herald, yang ia cetak dan jual kepada para penumpang. Ini menunjukkan jiwa wirausahanya sejak usia muda. Di dalam gerbong bagasi kereta, ia membuat laboratorium mini di mana ia melakukan eksperimen kimia ketika tidak sedang berjualan. Namun, suatu hari, salah satu eksperimennya menyebabkan kebakaran kecil. Sebagai akibatnya, ia diusir dari kereta dan dilarang membawa bahan kimia lagi. Meskipun kecewa, kejadian ini tidak menghentikan semangatnya untuk belajar. Selain eksperimen, Edison juga mulai kehilangan pendengaran secara perlahan. Ada banyak spekulasi tentang penyebabnya, termasuk infeksi telinga atau cedera akibat pukulan di kepala. Namun, Edison sendiri menganggap kehilangan pendengarannya sebagai keuntungan karena membuatnya lebih fokus dalam bekerja tanpa gangguan suara di sekitarnya. Pada usia 15 tahun, Edison mendapatkan pekerjaan sebagai operator telegraf setelah menyelamatkan seorang anak kecil dari kecelakaan kereta api. Sebagai rasa terima kasih, ayah anak tersebut mengajarinya cara mengoperasikan telegraf. Ini menjadi langkah awal Edison dalam dunia teknologi komunikasi. Bekerja sebagai operator telegraf memberinya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan teknisnya. Ia mulai bereksperimen dengan peralatan telegraf dan menciptakan berbagai perbaikan.
Salah satu inovasi awalnya adalah sistem untuk mengirimkan beberapa pesan telegraf secara bersamaan yang meningkatkan efisiensi komunikasi. Pada usia 22 tahun, Edison pindah ke New York City dan bekerja memperbaiki stock ticker, alat yang digunakan untuk mengirimkan informasi harga saham. Ia tidak hanya memperbaiki alat yang digunakan untuk mengirimkan informasi harga saham. Tidak hanya memperbaiki alat itu, tetapi juga mengembangkan versi yang lebih baik yang disebut Universal Stock Printer. Penemuan ini sukses besar dan ia berhasil menjualnya ke Western Union seharga $40.000. Dengan uang tersebut, Edison mendirikan laboratorium penelitian pertamanya di Menlo Park, New Jersey. Laboratorium ini menjadi pusat inovasi, di mana ia dan timnya mengembangkan berbagai penemuan yang akan mengubah dunia. Ini adalah salah satu laboratorium pertama yang menggunakan pendekatan riset dan pengembangan secara sistematis. Di Menlo Park, Edison mulai menciptakan berbagai teknologi baru, termasuk fonograf, bola lampu listrik, dan sistem distribusi listrik. Kesuksesan awalnya membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang penemu, tetapi juga seorang pengusaha yang mampu mengubah ide menjadi produk yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Pada tahun 1871, Nancy Elliot Edison menghembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam di hati Edison. Ia merasa kehilangan sosok yang paling berjasa dalam hidupnya, seseorang yang percaya padanya ketika semua orang meragukannya. Saat ibunya meninggal, Edison dikabarkan sangat terpukul. Ia bahkan sempat mengurung diri, merasa hampa tanpa sosok yang selalu menjadi sumber inspirasinya. Baginya, ibunya bukan hanya seorang ibu, tetapi juga mentor, guru, dan pahlawan sejati yang selalu mendukungnya. Ketika Edison memeriksa barang-barang peninggalan sang ibu, ia menemukan surat kepala sekolah di masa ia duduk di SD dulu. Ia segera membuka dan membacanya. Anak ibu mengidap gangguan mental. Kami tidak akan mengizinkannya datang ke sekolah lagi. Saat itulah Edison baru menyadari apa yang telah dilakukan ibunya untuknya puluhan tahun lalu. Ia kemudian menulis di buku hariannya, Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang lamban, yang berkat ibu pahlawan, menjadi jenius abad ini. Kematian ibunya menjadi titik balik dalam hidup Edison. Ia semakin bertekad untuk membuktikan bahwa semua pengorbanan ibunya tidak sia-sia. Kehilangan ini memberinya dorongan untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan inovasi yang benar-benar bermanfaat bagi dunia. Setiap kali ia menghadapi kegagalan dalam eksperimennya, ia selalu mengingat perjuangan ibunya. Ia tidak ingin mengecewakan wanita yang pernah berkata bahwa dirinya adalah anak yang luar biasa dan memiliki potensi besar. Salah satu penemuan paling terkenal Edison adalah bola lampu listrik. Sebelum Edison, sudah ada beberapa bentuk bola lampu yang dikembangkan oleh ilmuwan lain, seperti Humphrey Davy dan Joseph Swan. Namun, bola lampu mereka tidak efisien, terlalu mahal, dan hanya bertahan dalam waktu singkat sebelum padam. Edison yakin bahwa ia bisa menciptakan bola lampu yang lebih praktis dan tahan lama. Di laboratoriumnya di Menlo Park, ia dan timnya mulai melakukan ribuan eksperimen untuk menemukan bahan filamen yang tepat. Ia mencoba berbagai macam bahan, dari logam hingga serat alami, tetapi semuanya cepat terbakar atau tidak cukup tahan lama. Ia terkenal dengan semangatnya yang pantang menyerah, bahkan setelah mengalami lebih dari 1000 kegagalan. Akhirnya, pada tahun 1879, ia menemukan bahwa filamen dari bambu karbonisasi mampu bertahan lebih lama dibandingkan bahan lainnya. Dengan menggunakan filamen ini dalam bola lampu hampa udara, ia berhasil menciptakan lampu yang bisa menyala selama sekitar 40 jam. Ini adalah terobosan besar yang membuktikan bahwa listrik bisa digunakan untuk penerangan secara praktis. Namun, menciptakan bola lampu saja tidak cukup.
agar bisa digunakan secara luas, ia juga harus menciptakan sistem distribusi listrik yang bisa menyalurkan listrik ke rumah dan bisnis. Maka, ia membangun pembangkit listrik pertama di dunia di Pearl Street, New York, pada tahun 1882. Dengan ini, Edison tidak hanya menciptakan bola lampu, tetapi juga membangun fondasi bagi sistem listrik modern. Penemuan bola lampu listrik ini merevolusi kehidupan manusia. Sebelumnya, orang hanya mengandalkan lilin dan lampu minyak yang tidak efisien dan berbahaya. Dengan adanya listrik, aktivitas manusia bisa berlangsung lebih lama, bisnis berkembang, dan dunia memasuki era baru yang lebih terang dan modern. Meskipun sukses dengan sistem listriknya, Edison menghadapi persaingan sengit dari Nikola Tesla, seorang ilmuwan asal Serbia yang bekerja untuk George Westinghouse. Edison mendukung sistem listrik arus searah, DC, sementara Tesla mengembangkan sistem arus bolak-balik, AC, yang lebih efisien untuk transmisi listrik jarak jauh. Persaingan ini dikenal sebagai War of Currents, perang arus. Edison melakukan kampanye besar-besaran untuk meyakinkan masyarakat bahwa arus bolak-balik berbahaya. Ia bahkan melakukan eksperimen di depan publik dengan menyetrum hewan menggunakan listrik AC untuk menunjukkan bahayanya. Eksperimen ini menjadi dasar bagi penciptaan kursi listrik sebagai metode eksekusi. Namun, meskipun Edison mencoba mendiskreditkan AC, sistem ini akhirnya terbukti lebih unggul. Tesla dan Westinghouse memenangkan kontrak untuk menyediakan listrik di pameran dunia Chicago 1893 dan juga membangun pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara. Ini menandai kemenangan sistem AC, yang hingga hari ini tetap menjadi standar dalam distribusi listrik global. Meskipun kalah dalam perang arus, Edison tetap dihormati sebagai inovator besar. Setelah persaingan ini, ia mulai beralih fokus ke bidang lain, termasuk pengembangan baterai dan teknologi film. Ia terus berinovasi dan mencari cara untuk menciptakan teknologi yang lebih berguna bagi masyarakat. Salah satu pelajaran dari perang arus adalah bahwa inovasi tidak hanya bergantung pada penemuan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana teknologi itu diadopsi oleh masyarakat. Edison mungkin kalah dalam persaingan listrik, tetapi ia tetap menjadi salah satu penemu paling berpengaruh dalam sejarah. Selain bola lampu, Edison juga menciptakan banyak penemuan lain yang mengubah dunia. Salah satu penemuannya yang paling mengejutkan adalah fonograf pada tahun 1877. Fonograf adalah alat pertama yang bisa merekam dan memutar kembali suara. Ini adalah inovasi revolusioner yang menjadi dasar bagi industri musik dan rekaman suara modern. Edison juga memainkan peran penting dalam dunia film. Pada tahun 1891, ia mengembangkan kinetoskope, sebuah perangkat yang memungkinkan orang menonton film bergerak melalui jendela kecil. Meskipun bukan pencipta film pertama, ia berkontribusi besar dalam pengembangan teknologi film dan membantu membangun industri film awal. Selain itu, ia juga menciptakan baterai alkalin yang lebih tahan lama, yang kemudian digunakan dalam mobil listrik awal. Penelitiannya dalam baterai menjadi fondasi bagi banyak teknologi penyimpanan energi yang kita gunakan hingga hari ini. Dengan lebih dari 1.000 paten atas namanya, Edison tidak hanya menciptakan teknologi baru, tetapi juga membangun sistem inovasi yang sistematis. Ia mempopulerkan konsep laboratorium penelitian industri, yang menjadi model bagi banyak perusahaan teknologi modern. Penemuannya tidak hanya berdampak pada satu bidang, tetapi merambah ke berbagai industri, termasuk komunikasi, transportasi, hiburan, dan energi. Edison adalah bukti bahwa seorang inovator sejati tidak pernah berhenti belajar dan mencoba hal baru. Itulah kisah sukses dari Thomas Alva Edison dan Albert Einstein. Dari sini kita belajar bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Dibutuhkan dedikasi, ketekunan, dan kemampuan untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Terima kasih telah menonton dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.